acara yang kita nantikan ya, yaitu pelatihan, training, coaching. Beliau adalah seorang ustadz yang pengusaha, seorang pengusaha yang ustadz. Nggak jauh-jauh sih, beliau itu adalah teman ranjang saya. Dulu sempat ketemunya itu sama-sama di TV, jadi sempat mengikuti dai-daiyah TPI waktu itu. Kita golongan orang-orang jadul, Ibu ya, zaman dulu 2006. Dai-daiyah TPI 2006. Beliau ini kemudian banyak berkecimpung juga di dunia TV, mengisi TVRI, program Ar-Risalah. Kemudian ada Siraman Kolbu, MNC TV, ada MNC Muslim Munajat, ada MNC TV Mozaik Haji. Nah, sekarang alhamdulillah beliau membuka bisnis keumatan, yaitu Dawet Inyong. Beliau seorang yang Allah hadirkan ke muka bumi pada tahun berapa, ngakunya muda terus soalnya Bu. Kalau dibilang udah 40-an gak mau, katanya maunya 20-an aja. Jadi kita sepakatilah usianya masih 20 tahun gitu ya Bu. 20 tahun nambah dikit. Putranya sudah 8, alhamdulillah, mohon doanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan, keberkahan, kemanfaatan yang terus-menerus berkesinambungan, bukan hanya di dunia, akan tetapi bisa memetik hasilnya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ya, ini dia beliau, owner Dawet Inyong, Ustadz Raden Ahmad Afandi. Tepuk tangan yang meriah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa arsala rasulahu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul ummah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya cintai, istri saya Ustazah Subaro Al-Hafizah, yang jadi MC ini alumni Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Jogja. 9 tahun beliau di sana. 6 tahun atau 9? 6 tahun. Lanjut di Institut Ilmu Quran Jakarta ya. Alhamdulillah dari rahim beliau dapat 6 anak. Saya nikah dengan beliau sebagai duda anak 2. Dan alhamdulillah anak saya yang pertama di Mesir udah hafid Quran juga, ambil jurusan Syariah wal Qanun. Yang nomor 2 di kedokteran ya, Al-Hafizah juga alhamdulillah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, calon 9 sampai 11, mudah-mudahan jadi hafid-hafizah semua. Amin. Yang saya muliakan Kang Mas Rambat, sahabat yang baru saya kenal kurang lebih 2 bulan lah. Tadinya konsultan dari produk gamis Nuns, ya, ini satu merek baju gamis punya istri yang sudah 11 tahun ya, tapi terbangnya belum tinggi-tinggi, merayap terus. Akhirnya kita cari konsultan Mas Rambat, dan ternyata dia nggak mau dibayar dengan duit, dia maunya dibayar dengan saham lebih gede lagi. Jadi kawan, partner, dan alhamdulillah kemarin kita ada satu dealing bisnis dengan bos dari Sritek Sukoharjo, Pak Pram, itu teman saya, teman akrab. Kita dikasih satu produk bisnis yang harus kita jual ke market, dan ini kalau persentase dan segala macam tanpa bunga, tanpa sharing profit, betul-betul 5 juta, gelontor 5 juta, dia balikin saja 5 juta itu dengan cicilan usaha dia. Istri saya nanya, keuntungannya mana? Keuntungan kita adalah kebaikan, kemaslahatan.
Ya. Dan kalau itu berdiri, itu sumbangsi bapak-bapak dan ibu-ibu, karena keuntungan dawet inyong lah yang nanti akan menjadi salah satu modal dari perbankan itu. Di next kita bangun terus mitra-mitra usaha kita, bisnis-bisnis kita, supaya setiap orang di Indonesia itu nggak boleh ada lagi yang jerit karena susah. Gitu lah. Ya. Kerja bangunan sekarang kalau di Jawa Tengah lah, khususnya 80.000 sampai 100. Dan itu pergi jam 7, pulang jam 5, babak belur kena panas, capek, lelah. Gitu kan. Itu belum dipotong macam-macam. Gitu ya. Nah, belum hidup juga, nggak apa-apa. Ya. Nah, lanjut. Saya tidak sekedar memberikan sharing 25%. Setiap bulan bagi 8 pelapak yang jualannya bagus, saya kasih reward mini gold emas batangan 0,25 gram awalnya ya. Jadi ada 8 orang nih dari 100 pelapak di Jogja yang bagus, nanti laporan manajer wilayah zona Jogja. Saat ini ada 8 orang, saya langsung kasih ya. Nanti setiap tahun dari setiap zona pelapak yang dalam tinjauan manajemen mungkin selain penjualannya bagus, juga hadir dalam pembinaan bulanan, sholawatnya juga rajin, akan kami umrohkan. Bergilir setiap tahun. Saya komit kok. Yang baru jalan di Samarinda adalah bagi-bagi emas ya. Ya duit ini ibu bapak yang cari ya buat bapak ibu juga lah. Gitu. Dan ada liburan satu keluarga yang kami tanggung tiket dan akomodasinya bagi setiap zona, tiap tahun. Nah, untuk manajer wilayahnya yang penjualan tertinggi di zonanya kami hajikan. Ya, kami dari tim manajemen pusat memberangkatkan mereka. Ya ini ya terserah bapak ibu mau nilai ini bisnis model apa, terserah. Pokoknya itu niatan kami gitu ya. Setelah dihitung kalkulasi semuanya masih bisa dibagi-bagi, ya udah kita bagi-bagi aja lah. Ya rezeki juga dari Allah, kembali kepada Allah. Kita ambil nilai manfaatnya ya. Nah itu beberapa hal yang udah selayaknya nggak usah dihidupin lagi juga nggak apa-apa. Nah bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertemuan ini bukan untuk pamer-pamer bisnis, bukan. Ya, bukan buat pamer-pamer usaha, bukan. Bukan buat pamer-pamer kesuksesan, bukan. Tapi untuk menggatukkan hati kita bersama dengan tujuan yang sama. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang capek kalau begini caranya, mundur nggak apa-apa, mundur aja. Saya tidak akan merasa rugi. Karena ini memang bisnis nggak pernah rugi. Orang bisnis kebaikan masa ada ruginya sih? Hah? Ini kan bisnis kebaikan Bu, tapi bonusnya duit. Ya, tuh 2 hal yang mengganggu kehidupan kita tuh kosongnya dompet, nggak ada pekerjaan. Mumet banget dah.